Suatu pagi di bulan Desember tahun 1998, kabut musim dingin masih menyelimuti kota Coventry, Inggris. Seorang ibu muda berusia 27 tahun berdiri di depan pintu rumahnya. Di hadapannya dua anak kecil yang belum mengerti apa yang akan terjadi. Anak sulungnya memeluk kakinya erat. Bayi berusia 9 bulan masih tertidur lelap. Sang ibu tersenyum. "Aku hanya pergi sebentar. Aku akan segera kembali." Tak seorang pun di rumah itu menyadari bahwa pelukan tersebut akan menjadi pelukan terakhir. Beberapa hari kemudian, perempuan itu menghilang tanpa jejak. Tidak ada mayat, tidak ada makam, tak ada tempat untuk meletakkan bunga. Selama bertahun-tahun, keluarganya hidup dalam pertanyaan yang sama. Apa sebenarnya yang terjadi pada Surjit Atwal? Dan ketika kebenaran akhirnya terungkap, dunia dibuat terkejut. Karena orang-orang yang seharusnya melindunginya, justru diduga telah merencanakan kematiannya. Ini adalah kisah nyata Surjit Kaur Atwal, salah satu kasus Honor King yang paling terkenal dalam sejarah Inggris. Bagaimana kisah selengkapnya? Stay tuned. Surjit Kaur lahir pada 17 Juli 1971 di kota Coventry, wilayah West Midlands, Inggris. Orang tuanya berasal dari Punjab, India. Seperti banyak keluarga Sikh yang bermigrasi ke Inggris pada dekade tahun 1960-an dan 1970-an, mereka datang membawa harapan akan kehidupan yang lebih baik sambil tetap mempertahankan adat, bahasa, dan tradisi leluhur. Di lingkungan tempat tinggal Surjit dibesarkan, keluarga merupakan pusat kehidupan. Hubungan antar anggota keluarga sangat erat dan kehormatan keluarga dianggap sebagai sesuatu yang harus dijaga. Tradisi termasuk pernikahan yang diatur keluarga masih dipraktikkan oleh sebagian keluarga sebagai cara mempertahankan ikatan budaya. Surjit dikenal sebagai pribadi yang ramah dan penyayang. Orang-orang yang mengenalnya menggambarkan dirinya sebagai perempuan yang mudah tersenyum dan dekat dengan keluarganya. Seperti banyak perempuan muda lainnya, ia membayangkan bahwa suatu hari nanti ia akan membangun rumah tangga yang hangat, memiliki anak, dan hidup bahagia. Namun jalan hidup yang menantinya ternyata sangat berbeda. Ketika Surjit masih sangat muda, keluarganya menyetujui sebuah pernikahan yang diatur dengan seorang pria bernama Sukhdev Singh Atwal. Dalam banyak komunitas Sikh di Inggris saat itu, pernikahan yang diatur keluarga bukanlah hal yang luar biasa. Tidak semua berakhir buruk. Banyak pasangan mampu membangun kehidupan yang harmonis. Namun dalam kasus Surjit, harapan itu tidak terwujud. Setelah menikah, Surjit pindah ke rumah keluarga Atwal. Di sanalah ia mulai mengenal sosok yang kelak memiliki pengaruh besar dalam hidupnya, ibu mertuanya, Bachchan Kaur Atwal. Dalam budaya keluarga besar, tinggal bersama orang tua suami bukanlah hal yang asing. Namun kondisi ini juga berarti bahwa kehidupan sehari-hari Surjit berada di bawah pengawasan keluarga besar suaminya. Pada awalnya, ia berusaha menyesuaikan diri. Ia belajar menjalankan peran sebagai istri dan menantu. Ia berharap waktu akan membuat semuanya menjadi lebih baik. Beberapa tahun pertama pernikahan itu berlalu, Surjit kemudian dikaruniai 2 anak. Menjadi seorang ibu adalah bagian hidup yang paling ia cintai. Teman-temannya mengenang bahwa Surjit sangat menyayangi kedua anaknya dan berusaha memberikan kehidupan yang normal bagi mereka. Namun di balik pintu rumah, situasinya mulai berubah. Menurut bukti yang kemudian dipaparkan di pengadilan, rumah tangga Surjit dipenuhi pertengkaran dan ia mengalami perlakuan yang kasar dari suaminya. Ia juga hidup dalam tekanan dari keluarga suaminya, terutama dari ibu mertuanya.
Dalam komunitas yang sangat menjunjung nama baik keluarga, tekanan seperti ini bisa menjadi beban yang besar. Sedikit demi sedikit, Surjit mulai kehilangan kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Tidak semua penderitaan terlihat dari luar. Di depan tetangga, keluarga Atwal tampak seperti keluarga biasa. Tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah. Surjit sendiri jarang menceritakan masalah rumah tangganya kepada orang lain. Banyak korban kekerasan dalam rumah tangga memilih diam karena berbagai alasan, takut, malu, khawatir terhadap anak-anak, atau berharap keadaan akan berubah. Apapun alasannya, keheningan seringkali membuat penderitaan berlangsung lebih lama. Bagi Surjit, kedua anaknya menjadi alasan terbesar untuk terus bertahan. Tapi seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa keadaan tidak membaik. Menjelang akhir tahun 1998, Surjit mengambil keputusan yang tidak mudah. Ia ingin mengakhiri pernikahannya. Keputusan itu bukan sekedar soal berpisah dari suami. Ia harus mempertimbangkan masa depan kedua anaknya, reaksi keluarga besar, dan pandangan masyarakat di sekitarnya. Namun bagi Surjit, bertahan dalam hubungan yang penuh penderitaan bukan lagi pilihan. Ia mulai membicarakan kemungkinan bercerai. Dalam banyak keluarga, perceraian memang menyakitkan, tapi bagi sebagian komunitas yang memandang kehormatan keluarga sebagai hal utama, perceraian dianggap sebagai aib yang mencoreng nama keluarga. Disinilah situasi mulai berubah menjadi jauh lebih berbahaya. Menurut penyelidikan yang kemudian diungkap di pengadilan, keluarga Atwal sangat tidak menyukai keinginan Surjit untuk bercerai. Jaksa berpendapat bahwa keputusan Surjit dipandang sebagai sesuatu yang memalukan keluarga. Dalam persidangan, muncul bukti bahwa pada sebuah pertemuan keluarga, ibu mertuanya, Bachchan Kaur Atwal, diduga menyampaikan niat untuk menyingkirkan Surjit. Ini salah satu titik penting dalam perkara tersebut. Pengadilan kemudian menyimpulkan bahwa telah terjadi konspirasi untuk membunuh Surjit. Namun pada saat itu, Surjit belum mengetahui bahwa dirinya berada dalam bahaya sebesar itu. Tak lama setelah konflik mengenai perceraian itu, Bachchan Kaur mendadak berubah sikap. Ia mengatakan kepada Surjit bahwa keluarga bersedia menerima perceraian, namun ada satu syarat. Sebelum semuanya diselesaikan, Surjit diminta ikut ke India untuk menghadiri 2 pesta pernikahan keluarga di Punjab. Permintaan itu terdengar masuk akal. Menghadiri pernikahan kerabat adalah hal yang lazim dalam keluarga besar. Bagi Surjit, mungkin ini terlihat sebagai kesempatan untuk mengakhiri konflik secara baik-baik. Ia pun menyetujuinya. Ia tidak tahu bahwa perjalanan itu akan menjadi perjalanan terakhir dalam hidupnya. Awal Desember 1998, musim dingin mulai menyelimuti Inggris. Bandara dipenuhi para penumpang yang hendak bepergian menjelang liburan. Surjit mempersiapkan koper sederhana. Ia berpamitan kepada keluarganya. Yang paling berat adalah meninggalkan kedua anaknya. Anak sulungnya masih sangat kecil. Bayi bungsunya bahkan belum genap berusia 1 tahun. Tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa Surjit berniat meninggalkan anak-anaknya untuk selamanya. Semua bukti justru mengarah pada rencananya untuk kembali ke Inggris setelah menghadiri acara keluarga dan melanjutkan proses perceraian. Pada tanggal 4 Desember 1998, Surjit dan ibu mertuanya berangkat menuju India. Pesawat lepas landas. Tak seorang pun menyadari bahwa perjalanan itu akan menjadi awal dari sebuah misteri yang bertahan selama bertahun-tahun. Sesampainya di Punjab, India, awalnya semua tampak berjalan normal. Surjit menghadiri pesta keluarga. Ia tersenyum di depan para tamu, berfoto bersama kerabat. Namun di balik senyum itu, ada sesuatu yang mulai membuatnya merasa tidak tenang. Dalam beberapa hari berikutnya, firasat itu semakin kuat.
Ia bahkan mencoba mencari jalan untuk pulang lebih cepat ke Inggris. Tetapi kesempatan itu tidak pernah datang. Karena seseorang diduga telah lebih dulu menyusun rencana agar Surjit tidak pernah pulang lagi. Ada sebuah kalimat yang sering diucapkan orang. Jika firasatmu mengatakan ada sesuatu yang salah, dengarkanlah. Setelah pesta keluarga selesai, perasaan Surjit mulai berubah. Tak ada catatan pasti mengenai apa yang membuatnya merasa takut. Namun bukti yang muncul di persidangan menunjukkan bahwa ia berusaha mempercepat kepulangannya ke Inggris. Ia mendatangi sebuah agen perjalanan. Ia berharap bisa mendapatkan tiket pesawat lebih awal. Mengapa? Tak ada yang benar-benar tahu. Mungkin ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin ia hanya ingin segera kembali kepada kedua anaknya. Atau mungkin ia telah menangkap tanda-tanda yang tidak disadari orang lain. Sayangnya, semua kursi penerbangan telah penuh, permintaannya ditolak. Hari itu, kesempatan terakhir Surjit untuk meninggalkan India pun hilang. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya dari Coventry, dua anak Surjit tetap menjalani hari-hari mereka. Anak sulungnya masih terlalu kecil untuk memahami mengapa ibunya pergi. Bayi berusia 9 bulan bahkan belum mengerti arti perpisahan. Mereka hanya tahu ibu mereka akan pulang. Tak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa setiap jam yang berlalu justru membawa Surjit semakin dekat kepada nasib yang mengerikan. Beberapa hari setelah pesta keluarga berakhir, Surjit menghilang. Apa yang terjadi setelah itu? Inilah bagian yang paling sulit dalam kasus ini. Karena tak ada saksi mata independen yang melihat pembunuhan tersebut, tak ada rekaman video, tidak ada jasad. Namun berdasarkan bukti yang kemudian diterima oleh pengadilan Inggris, jaksa menyimpulkan bahwa Surjit dibawa ke suatu lokasi oleh orang-orang yang telah disiapkan sebelumnya. Menurut konstruksi perkara yang diajukan penuntut umum, ia kemudian dibunuh dengan cara dicekik. Tubuhnya diduga dibuang ke Sungai Ravi, salah satu sungai besar di wilayah Punjab. Meskipun dilakukan berbagai upaya pencarian, jasad Surjit tidak pernah ditemukan. Hingga hari ini tidak ada makam, tidak ada tempat bagi anak-anaknya untuk mengenang ibunya. Beberapa waktu kemudian, Bachchan Kaur kembali ke Inggris, sendirian, tanpa Surjit. Tanpa penjelasan yang masuk akal. Saat keluarga Surjit bertanya, jawaban yang diberikan terus berubah. Di satu kesempatan mereka mengatakan Surjit kabur dengan pria lain. Di kesempatan lain alasannya berbeda lagi. Semakin banyak pertanyaan muncul, namun semakin sedikit jawaban yang masuk akal. Hari berubah menjadi minggu. Minggu berubah menjadi bulan. Surjit tidak pernah menghubungi kedua anaknya. Hal ini sangat tidak masuk akal bagi orang-orang yang mengenalnya. Ia dikenal sebagai ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya. Teman-teman dan keluarganya mulai merasa ada sesuatu yang sangat salah. Namun setiap kali mereka bertanya, mereka hanya mendapat cerita yang berbeda-beda. Belakangan, penyelidik juga menemukan adanya dugaan upaya untuk menghambat penyelidikan, termasuk penggunaan surat yang seolah-olah berasal dari pihak berwenang. Temuan-temuan seperti ini semakin memperkuat kecurigaan bahwa hilangnya Surjit bukanlah peristiwa biasa. Saat penyelidikan berkembang, polisi menemukan fakta lain yang membuat mereka semakin curiga. Beberapa waktu sebelum perjalanan ke India, suami Surjit diketahui telah mengambil polis asuransi jiwa atas nama istrinya. Setelah Surjit menghilang, ia juga berusaha mengurus berbagai urusan terkait harta dan kepemilikan rumah. Secara hukum, memiliki asuransi jiwa bukanlah sesuatu yang melanggar. Namun ketika fakta itu dipadukan dengan hilangnya Surjit dan berbagai kebohongan yang kemudian terungkap, polisi mulai melihat adanya pola yang patut diselidiki lebih jauh. Bagi polisi, kasus pembunuhan tanpa jasad adalah salah satu perkara paling sulit. Tanpa tubuh korban, tidak ada otopsi,
tidak ada penyebab kematian yang dapat dibuktikan secara medis. Tidak ada lokasi kejadian yang bisa diperiksa secara forensik. Selama bertahun-tahun, penyelidikan berjalan sangat lambat. Banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah Surjit benar-benar dibunuh ataukah ia memang melarikan diri. Namun bagi keluarganya, jawabannya selalu sama. Surjit tidak mungkin meninggalkan kedua anaknya begitu saja. Di tengah kebuntuan itu, ada seseorang yang hidup dalam ketakutan. Namanya Sarjit Atwal. Ia masih bagian dari keluarga Atwal. Selama bertahun-tahun, ia menyimpan sesuatu yang sangat berat. Menurut kesaksiannya di kemudian hari, ia mengetahui adanya pembicaraan mengenai rencana untuk membunuh Surjit sebelum keberangkatannya ke India. Ia mengaku sangat ketakutan. Jika berbicara, ia khawatir dirinya dan keluarganya juga akan menjadi sasaran. Karena itulah ia memilih diam. Namun setiap malam, rasa bersalah terus menghantuinya. Rahasia itu perlahan menghancurkan hidupnya sendiri. 6 tahun berlalu, kasus Surjit Atwal hampir terlupakan. Polisi tidak memiliki mayat, tidak memiliki pengakuan, tidak memiliki bukti langsung. Hanya sebuah keluarga yang terus memberikan cerita berbeda. Namun pada tahun 2004, seseorang akhirnya tidak sanggup lagi memendam rahasia itu. Seorang anggota keluarga sendiri memutuskan untuk memecah keheningan. Dan pengakuannya akan mengubah seluruh arah penyelidikan. Bukan hanya mengungkap siapa yang bertanggung jawab, tetapi juga membuka salah satu konspirasi pembunuhan keluarga paling mengejutkan dalam sejarah Inggris. Setiap kejahatan menyisakan jejak. Kadang jejak itu berupa sidik jari, kadang berupa rekaman CCTV, kadang berupa bercak darah. Namun dalam kasus Surjit Atwal, jejak yang akhirnya mengungkap kebenaran bukanlah benda, melainkan rasa bersalah. Selama bertahun-tahun, seseorang hidup dengan beban yang tidak sanggup lagi dipikulnya. Dan ketika ia akhirnya berbicara, rahasia yang selama 6 tahun terkubur mulai terbuka sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Sarjit Atwal menjalani hidup dalam ketakutan. Setiap hari ia membawa sebuah rahasia. Ia mengetahui adanya pembicaraan dalam keluarga mengenai rencana membunuh Surjit sebelum perjalanan ke India. Awalnya ia mencoba mengabaikan semuanya. Ia berharap semua itu hanya kemarahan sesaat. Namun ketika Surjit benar-benar menghilang, ia mulai menyadari bahwa ancaman itu mungkin benar-benar telah dilaksanakan. Rasa bersalah terus menghantuinya. Ia mengalami tekanan psikologis yang berat. Dalam berbagai wawancara setelah persidangan, Sarjit mengatakan bahwa ia hidup bertahun-tahun dalam ketakutan dan penyesalan karena tidak berhasil menyelamatkan Surjit. Sebelum akhirnya memberikan kesaksian resmi, Sarjit sempat mencoba mencari jalan lain. Ia menghubungi Crime Stoppers secara anonim. Kemudian ia mengirim surat tanpa nama kepada polisi. Namun informasi anonim saja belum cukup. Penyidik membutuhkan seseorang yang bersedia berbicara secara terbuka. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani karena mereka takut terhadap keluarga, takut terhadap ancaman, takut terhadap konsekuensinya. Akhirnya pada tahun 2004, Sarjit memutuskan untuk menemui polisi. Ia menceritakan apa yang diketahuinya, bukan hanya dugaan, tetapi juga percakapan-percakapan yang menurutnya pernah ia dengar sebelum Sarjit dibawa ke India. Bagi penyidik, ini adalah titik balik. Selama bertahun-tahun mereka hanya memiliki kecurigaan. Kini mereka memiliki seorang saksi dari dalam keluarga sendiri. Namun, kesaksian saja belum cukup. Mereka tetap harus membuktikan semuanya di pengadilan. Polisi Metropolitan Inggris menghadapi tantangan yang luar biasa. Lokasi pembunuhan diduga berada di India. Korban adalah warga negara Inggris. Jasad tidak pernah ditemukan. Sebagian besar bukti fisik telah hilang. Dalam kondisi seperti itu, penyidik harus menyusun potongan-potongan kecil menjadi sebuah gambaran utuh.
Mereka memeriksa catatan perjalanan, komunikasi keluarga, transaksi keuangan, dokumen asuransi, perubahan cerita para tersangka, serta kesaksian dari berbagai saksi di Inggris maupun India. Sedikit demi sedikit, mozaik itu mulai terbentuk. Jaksa kemudian menyampaikan teori perkara di pengadilan. Menurut mereka, pembunuhan Surjit bukanlah tindakan spontan, melainkan sebuah rencana yang telah disusun jauh sebelumnya. Perjalanan ke India, undangan menghadiri pesta keluarga, keberangkatan bersama ibu mertua, semuanya diduga merupakan bagian dari konspirasi. Jaksa berpendapat bahwa motifnya adalah menjaga apa yang mereka sebut sebagai kehormatan keluarga setelah Surjit memutuskan ingin bercerai. Pengadilan kemudian menerima bahwa telah terjadi konspirasi untuk membunuh Surjit. Persidangan dimulai di pengadilan Old Bailey, London. Media Inggris memberikan perhatian besar. Banyak orang bertanya, bagaimana mungkin seseorang bisa dihukum atas pembunuhan jika mayat korban saja tidak pernah ditemukan. Namun hukum Inggris memang memungkinkan perkara pembunuhan dibuktikan melalui rangkaian bukti tidak langsung apabila keseluruhannya membentuk kesimpulan yang kuat. Jaksa menyajikan bukti satu demi satu. Kesaksian Surjit menjadi bagian penting. Begitu pula berbagai kebohongan yang disampaikan para terdakwa setelah Surjit menghilang. Setelah mendengarkan seluruh bukti, juri akhirnya mencapai keputusan. Pada tahun 2007, Bachchan Kaur Atwal dinyatakan bersalah. Sukhdev Singh Atwal juga dinyatakan bersalah. Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada keduanya. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa Surjit dibunuh karena ingin mengakhiri pernikahannya. Kasus ini menjadi tonggak penting dalam sistem hukum Inggris. Untuk pertama kalinya, pengadilan Inggris berhasil menghukum pelaku pembunuhan kehormatan yang dilakukan di luar wilayah Inggris. Putusan itu menunjukkan bahwa batas negara tidak selalu menjadi penghalang untuk menuntut kejahatan terhadap warga negara Inggris apabila yurisdiksi hukumnya terpenuhi. Di balik seluruh proses hukum, ada dua korban lain, kedua anak Surjit. Mereka tumbuh tanpa kehadiran ibu, tidak pernah mendapat kesempatan mengucapkan selamat tinggal, tidak pernah mengetahui di mana jasad ibunya berada. Bahkan hingga hari ini, tidak ada makam yang bisa mereka kunjungi. Yang tersisa hanyalah foto-foto lama dan kenangan tentang seorang ibu yang sangat mencintai mereka. Setelah persidangan selesai, Surjit Atwal akhirnya mulai berbicara di depan publik. Ia menulis buku. Ia juga aktif menyuarakan bahaya honor-based abuse dan pentingnya melindungi korban. Namun keberaniannya memiliki harga. Ia menghadapi penolakan dari sebagian anggota komunitas dan keluarganya sendiri. Ia mengatakan bahwa berbicara adalah satu-satunya cara untuk menghormati ingatan Surjit. Kasus Surjit Atwal mengubah cara aparat Inggris menangani kasus honor killing. Polisi mulai mengembangkan prosedur yang lebih baik untuk mengenali tanda-tanda korban yang beresiko. Organisasi perlindungan perempuan juga semakin aktif memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami ancaman dari keluarga. Meski demikian, kasus seperti ini mengingatkan bahwa tidak semua tradisi dapat dibenarkan apabila melanggar hak hidup dan keselamatan seseorang. Pernikahan yang diatur keluarga sendiri bukanlah tindakan yang otomatis salah. Banyak pasangan dalam pernikahan yang diatur hidup bahagia karena adanya persetujuan kedua belah pihak. Yang menjadi persoalan adalah ketika seseorang dipaksa, diancam, atau menjadi korban kekerasan karena menolak pilihan tersebut. Coba kalian bayangkan sejenak, seandainya pada hari itu Surjit berhasil mendapatkan tiket pulang lebih awal, mungkin ia akan kembali memeluk kedua anaknya. Mungkin ia benar-benar memulai hidup baru seperti yang ia impikan. Namun sejarah berjalan berbeda. Ia menghilang tanpa jejak. Tubuhnya tidak pernah ditemukan, tetapi namanya tidak pernah benar-benar hilang
karena kisahnya menjadi pengingat bahwa kekerasan yang dilakukan atas nama kehormatan tetaplah sebuah kejahatan, dan bahwa keberanian satu orang untuk berbicara dalam kasus ini, Sabjit Atwal, dapat menjadi kunci yang membuka kebenaran setelah bertahun-tahun tertutup kebohongan. Itulah kisah Surjit Atwal. Bagaimana menurut pendapat kalian, guys? Jangan lupa tulis di kolom komentarnya ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video.